Oke, udah kita set di audio sistemnya. Kita tes ya. Oke, kita tes mic-nya ya. Cik, 1 dicoba. 1. Bagaimana cara merakit sebuah Bluetooth agar lebih maksimal? Kali ini kita berbagi cara sesuai dengan nama channelnya, berbagi cara merangkai atau merakit sebuah Bluetooth ya, portable. Yang dimana kenapa saya bilang portable? Karena istilahnya Bluetooth ini bisa dipindah ke power, ke speaker aktif dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan box Cavision ya, yang sudah rusak. Ini yang saya dapat dari Rongsok ya. Nanti kabel antenanya saya fungsikan jack ya. Saya fungsikan untuk penguat signal, baik itu frekuensi radio dan frekuensi Bluetooth. Apabila Bluetooth bekerja, maka kabel antena yang berfungsi sebagai penerima sinyal gelombang radio akan beralih ke penerima Bluetooth dari ponsel. Dan begitu juga sebaliknya, apabila modul Bluetooth kita play ke radio, maka antena ini akan beralih fungsi untuk penerima gelombang radio. Nah, di sini nanti jack bawaan Cavision seperti audio in, audio out, kabel antena, dan jack DC 12 volt saya fungsikan supaya ini tidak kosong. Tapi nanti saya potong bagian yang tidak terpakai. Di sini saya buat mic, potensio mic, dan lubang jack mic di depan tempat Bluetooth-nya nanti ya. Dan 100% perangkat Cavision tidak akan berfungsi lagi. Mengapa saya buat di kotak Cavision? Ketimbang sayang kan, pas saya lihat di Rongsok saya ambil dengan harga Rp5.000. Kita fungsikan nanti DC 12 volt melalui jack bawaannya. Ini jack bawaan 12 volt. Ini audio out. Ini kabel antena ke parabola, nanti kita fungsikan semua. Nah, di atas ini saya akan membuat potensio mic dan lubang mic. Di depan nanti saya lubangi tempat Bluetooth dan ada volume atau potensio khusus Bluetooth-nya. Oke bro, simak terus videonya. Bagaimana supaya hasil sebuah Bluetooth tidak mengalami beberapa kendala seperti ada noise, kurangnya penerimaan Bluetooth apabila kita masuk ke sudut bangunan yang ada pembatas, pasti Bluetooth-nya akan putus. Nah, simak cara pemasangannya, baik pemasangan modulnya, baik pemasangan kabel line in-nya, baik pemasangan kabel outnya, kabel DC, dan pemasangan potensio yang menggunakan stereo. Dan bagian mic nanti saya menggunakan mono ya.
Nah, ini untuk mic-nya. Ini semua copotan ya, copotan semua ya. Tidak ada barang-barang yang dibeli, ini copotan semua dari barang-barang yang tidak dipakai. Dan saya akan menjadikan sebuah pengalaman bagaimana menghasilkan sebuah modul Bluetooth via komplit. Sekarang kita masuk untuk melubangi ini. Oke, kita lubangi dulu. Berasap dia. Setelah kita lubangi, tunggu kering dulu baru kita potong ya, supaya rapi. Bagi teman-teman yang lagi monitor dengan channel ini, sekali lagi, karena di video ini kita berbagi pengalaman, maka durasinya agak lebih panjang. Tapi saya yakin teman-teman menonton dengan full ya. Terutama adik-adik yang baru belajar bagaimana cara merangkit sebuah Bluetooth. Oke, ini tampilannya bagian mainboard K-Vision. Setelah saya potong, ini saya buang ini. Tinggal yang saya fungsikan itu kabel antenanya DC in 12 volt dan audio out ya. Seperti ini saya pisah dari mainboardnya. Karena kerusakannya ini sudah parah sekali ya. Sampai biasnya melendung nih. Ya, semua beberapa resistor pecah ya, seperti ini. Oke, ini tampilan yang telah saya lubangi, dimana nanti modul Bluetooth-nya duduk di sini dengan ukuran 8 x 2 cm ya, untuk melubangi dudukan modul Bluetooth ya. Terus di sini nanti tempat potensio volume Bluetooth-nya ya. Oke, kita masuk dulu merangkai kabelnya. Dan di sini saya menggunakan kabel RG59 ya. Karena hasil dari kualitas kabel RG59 dengan kabel coaxial yang biasa bawaan parabola itu kurang maksimal. Lebih bagus menggunakan kabel RG59 sebagai penguat jaringan, penerima frekuensi gelombang radio, dan penerima Bluetooth dari ponsel. Oke, langsung aja kita ke titik penanganannya. Kita ketahui di dalam modul Bluetooth itu ada beberapa soket pin. Yang perlu diperhatikan adalah pin yang 3 kaki adalah kabel input ya, input contohnya dari DVD dan lain-lain. Kabel yang 4 pin adalah kabel output ya, menuju power atau penguat akhir, dan paling ujung adalah kabel antena. Nah, di sini nanti ada informasi terbaru bagaimana supaya memperkuat jaringan antenanya tanpa bantuan kabel RG59. Saya menggunakan kabel tembaga ukuran 1,5 NIA, langsung disambung ke sini dan menuju ke kaki soket LMB.
Nah, sekarang kita menyolder dulu bagian kabel pin yang ada di modul Bluetooth. Sebelum menyolder, ada baiknya Anda mentitik timah dulu supaya lebih cepat penyolderannya. Seperti ini udah saya titik timah dan kita siap melakukan penyolderan. Perhatikan 3 dari sini adalah kabel output R, GND, dan L. Berarti R kita buat merah ya. Setelah R kita masuk bagian GND. Oke, setelah itu kita bagian L-nya warna putih. Usahakan tidak tumpang tindih dengan kabel satu sama lain ya. Pastikan jangan asal menyolder. Nah, oke, yang paling ujung itu kabel antena. Oke, mungkin saudara atau teman atau adik-adik bertanya mengapa saya menyolder langsung tidak menggunakan soket. Karena beberapa kejadian soket itu bisa menimbulkan kendor ataupun lepas karena kurang maksimal. Nanti hasilnya tidak pas, enak didengar. Maka saya langsung mengambil tindakan untuk menyolder langsung ke kaki pin supaya 100% aman dan terpercaya. Sekarang kita menyolder bagian kabel DC-nya. Kabel DC saya menggunakan merah putih. Di mainboard Bluetooth ada tertulis GND dan VCC di bagian kabel DC-nya. Untuk VCC bagian positif kita tempelkan ke logo VCC. Dan untuk GND-nya atau netralnya kita tempelkan ke tulisan GND. Nah, pastikan tidak ada yang berdempetan atau yang bisa menimbulkan arus pendek ya, pastikan. Dan bagian mic-nya nanti di sini di belakang USB-nya ini ada tulisan mic ya, ini mic, ada bagian positif dan negatif. Nih. Positif dan negatif ya. Dimana kaki positif masuk di bagian pin paling ujungnya. Karena ini stereo, saya matikan yang bagian yang tengah, saya gabung ke ground ya. Ini stereo. Oke, sekarang saya akan melakukan penyeluduran bagian kabel mic-nya. Nah, ngomong-ngomong sembari saya menyolder ini, gimana keadaan
saudara pada kesempatan nonton film aneh-aneh aja, nonton video ini, apakah aman channel kita? Usahakan penyoldernya tidak tumpang tindih. Kita membuat konten itu tetap semangat, jangan berharap dulu masalah rupiahnya ya. Pasti alhasilnya nanti akan terwujud apabila kita konsisten. Setelah pengkabelan telah saya pasang semua, kita akan memasukkan ke boxnya ya. Nah, ini telah masuk, tinggal kita melakukan penguncian dulu. Ini bisa diperhatikan, ini koefisiennya. Dan ini untuk potensio modulnya. Nah, sekarang kita menyolder bagian input DC-nya. Ini bekas koefisiennya. Di sini bagian tengah adalah positif dan bagian yang nempel di mainboardnya adalah negatif. Bila ada nanti pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada kritikan atau pertanyaan. Sekarang saya akan menyolder bagian powernya dulu. Positif ya, yang merah saya buat. Dan negatif warna hitam. Setelah tersolder, baru kita pasang bagian potensio. Nah, untuk yang diperhatikan dalam pemasangan potensio, ini posisi potensio saya menggunakan stereo untuk modul bluetoothnya dan mono untuk bagian mic-nya. Perbedaan mono dan stereo adalah 6 kaki yang stereo dan yang mono 3 kaki. Sama semua kabel input, output, dan groundnya. Nah, yang perlu diperhatikan, kabel input yang dari modul bluetooth ya, yang dari sini, yang dari modul bluetooth masuk ke sebelah kanan ya, yang berhadapan dengan kita ya. Yang L, R beda, terserah mau bolak-balik pun nggak masalah. Ini input, yang dua ini input, dan yang tengah adalah output menuju ke konektor RCA, atau dengan kata lain ke power ampli atau speaker aktif atau peralatan-peralatan lainnya. Di dalam Bluetooth itu banyak segala yang perlu kita pelajari. Bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal, seperti Bluetooth di mixer saya. Itu saya kurang
pas lah dengarnya karena jangkauannya tidak begitu jauh. Terus bagian kartu slot memori atau SD-nya tidak ada, cuman yang ada Bluetooth, radionya pun tidak keluar, dan flash disk ya. Maka saya merakit ini supaya lebih komplit hasilnya, dan enaknya itu bisa dibawa-bawa kemana-mana untuk memplay sebuah sound system pada saat kita butuh ke perangkat lain. Oke, kita masuk ke bagian potensionya. Sebelum kita menempel kabel, kita titik dulu timahnya. Supaya mudah bersatu, menyatu. Karena ini trik menyolder ya. Apapun ceritanya, harus dititik dulu timah, baik di komponen atau di kabelnya. Oke, kita masuk dulu ke bagian kabel inputnya. Bebas ya, yang sebelah kanan berhadapan dengan kita ya. Dia searah ya, kabel input. Nah, seperti ini dia. Ini kabel input dari modul. Yang tengah yang dua menuju ke konektor RCA, dan yang paling ujung sebelah kiri berhadapan dengan kita, bagian groundnya ya, kita gabung ya, jumper ya, yang atas sama yang bawah. Nah, yang kosong ini, yang tengah ini adalah menuju ke konektor RCA. Kita pasang dulu supaya enak mengerjakannya. Di elektronik itu tidak ada habisnya. Pengalaman-pengalaman berbagi informasi tentang suatu peralatan elektronik. Bisa dibilang nanti hasil modul Bluetooth ini yang saya rangkai ini lebih jreng hasilnya. Penerimaan sinyal frekuensi radionya oke. Penerimaan Bluetooth lebih maksimal. Nah, sekarang yang mau saya solder itu bagian tengah menuju ke kaki RCA. Saya lagi nyolder bagian kabel outputnya menuju ke RCA ya, dan groundnya yang dari mainboard disatukan ke kaki ground RCA outputnya. Sekarang saya akan mengunci dulu supaya lebih enak dikerjakan, supaya lebih rapi. Dan sekarang pemasangan potensio ke tempat dudukannya.
Oke, kita baut ya supaya lebih kokoh. Oke, ini tampilannya. Baru kita pasang knopnya. Baru sekarang kita masuk ke bagian mic-nya. Mic dan potensio. Oke, kita perbesar sedikit ya supaya bisa masuk. Oke, masuk ya. Sudah pas berarti. Oke, kabel yang dari mic tadi, dari modul, kita masukkan ke potensio dulu. Yang groundnya sebelah kiri berhadapan dengan kita. Oke, bagian tengah adalah yang kutub positifnya. Kutub positif yang menuju ke modul Bluetooth, dan yang paling kanan berhadapan dengan kita dari jack mic. Nah, untuk yang diperhatikan bagian kutub positif dan negatif. Yang positif yang paling ujung depan masuk ke kaki potensio sebelah kanan berhadapan dengan kita. Dan kutub negatif dari mic kita gabung ke kutub kaki sebelah kiri berhadapan kita yang menuju ke kutub negatif di modul Bluetooth. Nah, ini dia kaki positif dari jack mic menuju ke kaki sebelah kanan berhadapan dengan kita potensionya. Negatifnya menuju paling sebelah kiri berhadapan dengan kita potensionya, dan bagian tengah menuju ke mainboard modul Bluetooth digabung dengan netral atau groundnya menuju ke modul Bluetooth. Nah, bagian mic selesai, potensio Bluetooth sudah, pemasangan power supply sudah, pemasangan kabel output sudah, tinggal pemasangan CNYA, kabel antena menuju soket LNB-nya. Mengapa saya menggunakan tembaga? Supaya hasilnya lebih maksimal ya. Oke, sekarang saya menyolder bagian tembaga ke kaki positif jack LNB-nya. Baru kita solder ke kaki pin antena yang berada di modul Bluetooth. Nah, sekarang saya mengunci bagian mic-nya. Setelah itu bagian potensionya.
Nah, ini dia tampilannya setelah saya rangkai semua. Baru kita rapikan kabelnya nanti. Dan seperti ini dia tampilan setelah selesai pemasangannya. Tinggal kita pilih ya, knopnya warna apa. Tinggal pilih-pilih ya, pilih-pilih mana. Oke, ini mic, volume mic, ini jack mic-nya, ini volume modul Bluetooth. Dan nanti langsung kita tes ke power. Oke, ini tampilannya sudah selesai kita rakit. Sekarang kita pengetesan unit dulu, baru pengecekan suara nanti ya. Ini saya menggunakan adaptor 1 ampere dan jack DC nya kita masukkan ke belakang sini. Oke, saya colokkan, perhatikan. Wow, berhasil ya. Akhirnya hidup. Setelah ini kita melakukan pengecekan soundnya beserta mic yang telah kita pasang di modul Bluetooth ini. Sekali lagi, cara pemasangan Bluetooth yang lebih maksimal, pemasangan potensio di Bluetooth, pemasangan mic di modul Bluetooth. Untuk selengkapnya kita cek sound dulu apakah berhasil pemasangan kita. Sekali lagi mohon dukungannya untuk mengklik ya, tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Saya berbagi cara selalu bersemangat untuk mengupload suatu video-video terbaru. Mengapa saya mengupload video tentang Bluetooth lagi? Karena ada beberapa pertanyaan. Cara pemasangan modul Bluetooth dengan menggunakan box yang bisa kita manfaatin, dan cara penyambungan mic di modul Bluetooth. Oke, supaya jangan banyak cerita karena panjang cerita, panjang durasi, langsung kita tes saja ke sound system kita. Oke, udah kita set di audio sistemnya. Kita tes ya. Oke, kita tes mic-nya ya. Cik, 1 2 dicoba. 1. Oke, demikian informasi tersebut. Baik sound dan mic-nya telah kita tes, walaupun singkat karena mengingat hak cipta. Dan posisi pas saya pengetesan mic tadi dalam keadaan hujan, mohon maaf apabila ada suara-suara yang bersendegurau ya, seperti saat saya merekod ini posisi hujan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Saya berbagi cara, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Anda menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat dan selalu semangat.